Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad fajama'ana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Jamaah Masjid Bait Al-Quran, Ustadz Ustazah, Pondok Pesantren Pasca Tahfiz Bait Al-Quran, dan teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup ini terkadang kita merasa tersesat, bukan karena kita tidak tahu arah, akan tetapi kita kehilangan tujuan. Yang mana awal tujuan kita diciptakan di dunia ini ialah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi suatu saat kita melenceng dari tujuan tersebut. Kita disibukkan dengan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersesat di tempat sesaat ialah sebenarnya kita tahu arahnya, kita tahu jalan ini yang terbaik. Akan tetapi kita tidak segera kembali. Hati ini masih condong terhadap dunia dan diri ini masih ingin menuruti hawa nafsunya. Dan hal yang seperti inilah, apabila kita tidak segera menyadarinya, maka ini akan menjadi tersesat selamanya dan akan menjadi sebuah penyesalan seumur hidup. Teman-teman sekalian, jika kita ada di dalam kondisi seperti ini, entah itu karena dosa, lalai, malas beribadah, maka hendaknya kita bersegera untuk kembali. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya saya sudah terlanjur seperti ini, dan yang orang-orang lain pikirkan tentang saya ialah saya yang seperti ini. Padahal selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah, selagi kita masih hidup, Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Allah senantiasa menunggu kita dan menyambut kita dikala kita datang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita sedikit memperhatikan ayat ini, Allah itu mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat halus. Padahal posisi kita seperti kita melampaui batas. Allah menggunakan domir ya mutakallim yang bermakna kepemilikan. Harusnya kita sadar bahwa semelampaui batas apapun kita, seberdosa apapun kita di hadapan Allah, Allah itu masih menganggap kita sebagai hambanya. Dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun itu. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, guru kita menjelaskan bahwa rahmat Allah itu luasnya mencakup semuanya, dan amarahnya itu dan rahmatnya itu melebihi amarahnya. Dan di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengungkap
mengemukakan la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika kita dihadapkan dengan keadilannya Allah, dan tidak ada dosa besar jika kita diberikan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah kita tidak boleh memandang kecil besarnya suatu dosa itu. Karena dosa kecil itu bisa jadi dosa besar apabila kita dihadapkan dengan keadilannya Allah, apabila kita menganggap remeh atau menganggap enteng dosa tersebut. Dan sebesar-besarnya apapun dosa kita, rahmat Allah itu jauh lebih luas jika kita dihadapkan dengan karunia-Nya. Akan tetapi poinnya bukan di sini. Poinnya itu bukan kecil besarnya suatu dosa. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi ialah terhadap siapa kita berbuat dosa. Jadi kesimpulannya ialah marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Walaupun terkadang iman masih naik turun, akan tetapi Allah itu tahu apa yang ada di dalam diri kita. Jika kita suatu saat melakukan sebuah kesalahan, entah itu kita sengaja ataupun tidak disengaja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura." Sesungguhnya Tuhan kalian itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Jika kalian itu orang-orang yang baik, maka Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Dan juga sebuah ungkapan ulama yang mengungkapkan bahwa laisatil istiqamatu alla tazillah walakin an ta'uda ila Allahi kullama zalalta. Istiqamah itu bukan berarti tidak pernah tergelincir, akan tetapi kembalinya hati kepada Allah setiap kita terjatuh. Jadi, setiap hamba yang sedang menempuh perjalanan keistiqomahan, pastilah ia diuji dengan kegoncangan. Akan tetapi, yang membedakan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya ialah siapa yang ingin tetap tersesat dan siapa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terjatuh, tergelincir, tersesat itu wajar dan manusiawi. Akan tetapi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah pilihan. Jangan sampai tersesat sesaat membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan agar dapat istiqomah di atas jalan yang lurus. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.